Orang anak yatim, Ilham, yang hidup sebatang kara di sebuah desa kecil bernama Sumber Asri. Tak punya ayah, tak punya ibu. Setiap hari ia hidup sederhana di surau tua, membantu membersihkan masjid dan menolong warga tanpa pernah meminta imbalan. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak pendiam yang selalu menunduk ketika berjalan, dan hanya bicara saat diperlukan. Namun, suatu malam, takdir berubah kejam. Tiba-tiba ia dituduh melakukan perbuatan nista menghamili seorang gadis desa bernama Nisa. Fitnah itu datang begitu cepat. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang peduli mencari kebenaran. Warga marah. Ilham ditarik dari surau dan dijatuhi hukuman cambuk di tengah lapangan desa. Tepat setelah Isya, sebuah jeritan mengguncang kesunyian malam. Suara perempuan, tinggi, parau, dan mengandung ketakutan yang dalam, terdengar dari ujung desa. Warga yang mendengarnya langsung tertegun. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Pintu-pintu rumah dibuka, dan lampu minyak dinyalakan terburu-buru. Satu persatu, warga keluar dari rumah mereka. Ada yang membawa obor, ada yang hanya mengenakan sarung dan singlet, bahkan ada anak-anak kecil yang ikut mengintip dari balik kaki orang tuanya. Arah mereka semua satu, menuju rumah kayu tua milik Bu Raminah, seorang janda tua yang hidup bersama anak perempuannya, Nisa. Rumah itu berada di dekat pohon sawo besar yang sudah tua dan bengkok batangnya. Disinilah tempat tangisan itu berasal. Warga berkumpul di depan rumah. Beberapa perempuan mengetuk pintu. Yang lain hanya berdiri, menunggu, dengan rasa ingin tahu yang semakin membesar. Tak lama, pintu kayu itu terbuka perlahan. Bukan Bu Raminah yang keluar, melainkan Nisa. Penampilannya mengejutkan semua orang. Wajahnya pucat pasi, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Tapi bukan itu yang paling membuat heboh. Perutnya membesar. Terlihat jelas di balik kain yang membalut tubuhnya. Tangannya memegang bagian bawah perut itu dengan gemetar, seolah mencoba menahan sesuatu yang tak bisa dibendung lagi. Suasana menjadi sangat hening. Seorang ibu-ibu yang berdiri di paling depan akhirnya bicara. "Nisa, apa yang terjadi padamu? Siapa yang?" Nisa tidak langsung menjawab. Matanya mencari-cari sesuatu di antara kerumunan. Lalu ia menunduk, menggigit bibir bawahnya yang mulai pecah-pecah, dan dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Itu anak Ilham." Seolah waktu berhenti sesaat. Warga yang mendengar nama itu langsung saling memandang. "Ilham?" tanya seseorang. "Yang di surau itu?" gumam yang lain. "Anak yatim itu." Nisa mengangguk pelan. Satu gerakan kecil yang membuat amarah membuncah dalam sekejap. Rojak, seorang pemuda bertubuh besar dan dikenal suka mengatur, melangkah maju. Wajahnya memerah. Ia mengambil batang kayu dari dekat pagar dan melemparkannya ke tanah dengan keras. "Kurang ajar. Anak yatim itu berani menodai gadis desa. Ini penghinaan." Sorakan dan makian pun terdengar. Beberapa warga lelaki mulai bersiap. Mereka mengambil obor, parang kecil, bahkan pentungan. Tanpa perlu dipimpin, rombongan itu langsung bergerak ke arah surau tempat Ilham tinggal. Ilham, remaja yatim berusia 15 tahun, sedang membaca mushaf kecil di bawah lampu redup saat suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Ia belum sempat bangkit ketika pintu surau didobrak. "Ilham, keluar kau!" teriak seseorang. Ilham menoleh, bingung. Wajahnya pucat seketika melihat puluhan warga menyerbu dengan wajah marah. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara kecil. Tapi tak ada jawaban. Sebuah tangan mencengkeram lengannya dan menyeretnya keluar. Ia tidak sempat mengambil sandal. Tubuhnya yang kurus diseret ke tengah lapangan desa. Di sana, lampu petromax mulai dipasang. Warga berkerumun. Suasana semakin panas. "Kau yang hamili Nisa, ya?" bentak Rojak di depan wajah Ilham. Ilham menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya tidak pernah. Saya bahkan tidak pernah bicara dengan Nisa." Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Ilham terhuyung. "Bohong. Dia sudah mengaku." "Tunggu, kita bawa dia ke balai desa," seru salah satu ketua RT. Tanpa perlawanan, Ilham diikat dengan tali di kedua pergelangan tangan. Tubuh kecilnya ditarik seperti hewan. Warga hanya menonton. Tak satu pun yang membela. Mereka semua telah yakin bahwa Ilham bersalah. Bahwa Nisa tak mungkin bohong. Bahwa anak yatim itu telah menodai nama baik desa. Di balai desa, kursi panjang digeser ke tengah ruangan. Ilham didudukkan di sana. Dua orang lelaki mengikat tubuhnya ke kursi. Rotan untuk hukuman disusun rapi di atas meja panjang. Di sisi luar, warga masih berdatangan. Bahkan ibu-ibu membawa anak-anak mereka. Mereka ingin menyaksikan langsung hukuman cambuk yang katanya akan dilaksanakan esok pagi. Bagi mereka, ini bukan tragedi. Ini tontonan. Ini penghakiman. Namun di tengah riuh rendah suara itu, di balik jeruji balai desa,
Ilham hanya menunduk. Wajahnya lebam, matanya sembab. Tapi tidak ada kemarahan di sana. Hanya kebingungan. Hanya ketakutan. Hanya harapan kecil, bahwa masih ada seseorang yang percaya padanya. Udara dini hari di desa Sumber Asri menegang. Di balai desa, 2 lampu minyak tergantung di sudut dinding, melemparkan bayangan panjang di atas lantai kayu. Di tengah ruangan, Ilham duduk lemas di kursi besar dengan tangan terikat. Kedua pergelangan tangannya memar, tubuhnya lunglai, dan napasnya tak teratur. Rojak mondar-mandir di depan pintu balai. Ia sesekali melirik ke arah Ilham, lalu membenturkan batang kayu ke tanah. Matanya tak pernah lepas dari rotan-rotan yang sudah disusun seperti trofi kemenangan. Seolah pagi nanti adalah momen kebesaran yang akan membuktikan kekuasaannya sebagai penjaga moral desa. Warga yang tidak bisa tidur berkumpul di luar. Beberapa lelaki bersandar pada pagar, ibu-ibu membisikkan desas-desus ke telinga tetangga, dan anak-anak kecil mengantuk di pangkuan orang tua mereka. Tak ada yang mempertanyakan kebenaran. Tak ada yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di dalam rumah Bu Raminah, suasana lebih sunyi tapi jauh lebih berat. Nisa duduk memeluk lutut di pojok kamar. Rambutnya kusut, matanya merah, dan tubuhnya tak berhenti gemetar. Tangannya mencengkeram ujung selimut, seolah takut jika ia melepasnya maka seluruh kebenaran akan keluar dengan sendirinya. Ibunya duduk tak jauh darinya, diam, memandangi putrinya yang terus-menerus berkata, aku takut sekali. Nak, tolong katakan padaku. Apa benar Ilham pelakunya? Tanya Bu Raminah dengan suara serak. Nisa menatap ibunya dengan sorot mata basah. Ia membuka mulut, tapi menutupnya kembali. Lalu perlahan ia mengangguk, walau gerakannya terlihat ragu. Bu Raminah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap putrinya dalam-dalam, mencari celah di balik tatapan takut itu. Tapi yang ia temukan hanya ketakutan, bukan kebohongan yang jelas, atau justru terlalu jelas? Di warung kopi milik Pak Darlan, obrolan malam belum juga usai. Beberapa lelaki duduk melingkar, menyeruput kopi pahit yang sudah mulai dingin. Tak ada yang tertawa seperti biasa. Mereka hanya berbicara pelan, nyaris berbisik. Ilham itu, anak baik. Aku tak pernah dengar dia bersuara tinggi, kata Pak Darlan sambil mengelus cangkir kopinya. Anak baik belum tentu suci, Pak Darlan, timpal Ujang, petani dari pinggir sawah. Setan bisa masuk ke siapa saja. Benar. Tapi kita juga tak bisa langsung percaya begitu saja. Bukti mana? Ilham pernah jalan sama Nisa? Pernah terlihat di rumahnya? Pernah bicara di pasar? Sahut seorang lelaki lainnya, menoleh ke kanan dan kiri. Semua terdiam. Tak satu pun dari mereka pernah melihat Ilham dan Nisa berbicara, apalagi terlihat dekat. Namun malam yang penuh kemarahan telah membutakan mereka semua. Dan sekarang, setelah suara petir yang tiba-tiba menyambar tiang cambuk semalam, hati-hati yang tadinya keras mulai retak sedikit demi sedikit. Pagi pun menjelang. Kabut masih turun tipis ketika kerumunan warga mulai memenuhi lapangan desa. 2 tiang telah didirikan di ujung barat. Rotan-rotan digantung di sisi meja. Di sana, Rojak berdiri gagah mengenakan ikat kepala merah. Wajahnya penuh gairah. Pak Lurah berdiri tak jauh di belakangnya. Wajahnya lebih muram dari biasanya. Ia membawa map coklat berisi catatan adat, tapi langkahnya berat. Di hatinya, ada satu bisikan yang sejak semalam tak mau diam. Benarkah Ilham bersalah? Ilham dibawa ke tengah lapangan. Tangannya masih terikat, kakinya menyeret langkah, wajahnya tanpa ekspresi. Warga membuat lingkaran. Ibu-ibu membawa anak-anak mereka ke bagian belakang. Beberapa pemuda bersorak. Biar jadi pelajaran, teriak seseorang. Desa kita tidak butuh anak bejat, sahut yang lain. Ilham berdiri di tengah. Wajahnya tertunduk. Rojak sudah mengambil rotan pertama, mengangkatnya tinggi. Suara rotan menggores angin membuat bulu kuduk meremang. Namun sebelum rotan itu mendarat, langit berubah. Awan hitam mendadak menggulung dari arah utara. Angin bertiup kencang. Orang-orang menoleh ke atas. Daun-daun kering beterbangan. Lalu, ledakan cahaya terang membelah langit. Petir menyambar tiang besi di ujung lapangan. Ledakannya membuat tanah bergetar. Tiang itu roboh, menghantam meja.